filenya yang terbaru yang saya kirim ya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan bagian firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 4. Kitab 2 Timotius pasalnya yang keempat. Hari ini bagian terakhir kita membahas tentang kitab Timotius. Dan pada bagian ini kita membahasnya dengan tema finishing well. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22, bagian yang cukup panjang untuk kita selesaikan pada hari ini. Saya rindu kita membaca beberapa bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacanya pada ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian Bapak Ibu Saudara akan membacanya pada ayat 17 dan ayat 18. Kemudian kita bersama-sama membacanya pada ayat 22. Semoga diingat ya. Saya baca ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian Bapak Ibu Saudara baca ayat 17-18. Kemudian bersama-sama kita membaca ayat 22. Ya, saya membacanya terlebih dahulu. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, ayat 17 dan 18, 1, 2, 3. Ayat 22, 1, 2, 3, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam kasih Kristus, saya berharap saudara mengenali sosok atau pribadi yang akan saya tunjukkan ini. Ya, saya sudah on ya. Nah, ini dia. Saudara mengenali orang ini? Kalau belum kenal saya perkenalkan. Ini atlet yang berusia 103 tahun. Seorang atlet berusia 103 tahun yang berasal dari India. Dan atlet ini termasuk kategori peraih medali emas terbanyak di dalam level usia indah. Nah, di tahun 2019 lalu di dalam pertandingan World Master Athletic Championship di tahun 2019 lalu, seorang atlet bernama Mankaur yang berasal dari India yang mengikuti pertandingan membawa nama negaranya di Polandia berhasil mengumpulkan beberapa kategori medali emas. Nah, kita lihat bersama. Dengan pertandingan lempar lebing, dia berhasil melempar tebing lembing ya, lembing kurang M-nya ya. Dia berhasil memperoleh 1 medali emas. Kemudian tolak peluru berhasil memperoleh 1 medali emas juga. Kemudian 2 kategori, ya tolak peluru langsung ikut ya. Lari jarak pendek ya 600 meter dan 200 meter berhasil memperoleh medali emas juga. Dan menariknya atlet ini yang bernama Mankaur ini berusia 100
3 tahun. Nah, saudara bisa membayangkan, saya dan saudara ada di usia, mungkin Bapak Ibu kalau saya masih kuat ya, disuruh jalan dari Gedong ke Monas bolak-balik saya masih kuat. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara disuruh jalan atau lari dengan kondisi usia sudah di atas 60 atau 70 tahun, masih sanggup atau tidak. Nah, tetapi seorang ibu Mankaur ini dengan usia 103 tahun, berhasil melakukan bagiannya dengan begitu sangat baik dan begitu banyak media sosial mencatat di tahun 2019 itu bahwa satu caption yang sama yang menjadi cukup viral bagi seorang Mankaur ini adalah meskipun usia yang sudah sangat tua tetapi tidak membatasi semangatnya untuk mengakhiri pertandingannya dengan baik. Wah, tidak membatasi semangatnya untuk mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dan saya dan saudara juga malam hari ini sebenarnya menemukan bagian yang menarik yang dicatat oleh Paulus kepada surat pribadi, pastoral pribadinya kepada murid yang dikasihinya Timotius dengan satu pengungkapan tentang pertandingan iman yang harus dijalani dengan baik juga kepada seluruh orang percaya, secara khusus bagi orang-orang yang terpanggil di dalam pengabdian hidup dan dirinya di dalam melayani Tuhan. Dan hari ini saya dan saudara akan melihat bersama apa yang menjadi penekanan bagi seorang Rasul Paulus bagi kategorial orang-orang Kristen di dalam melakukan pertandingan imannya di dunia ini. Yang pertama, bagian yang disoroti atau dikatakan oleh seorang Rasul Paulus adalah bagaimana ia menggaungkan tentang tugas utama dari para pengajar Kristen. Nah, saudara, berminggu-minggu lamanya kita terus berulang-ulang diingatkan melalui mimbar ini di dalam persekutuan doa ini tentang bagaimana peran daripada seorang Timotius dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan di tengah tantangan yang tidak mudah dihadapinya. Dan hari ini kita kembali diingatkan tentang tugas utama seorang pengajar Kristen. Bagaimana ia harus mengemukakan hal-hal yang mendesak. Dan hal yang mendesak itu terkait dengan urusan hidup dan mati. Dan Rasul Paulus menyinggung pada bagian akhir surat Timotius ini bagaimana pertandingan iman yang harus dihadapi oleh seorang anak Tuhan. Dan saudara dan saya melihat kalau secara keseluruhan dari pasal 4 ini ada satu kesan yang tersurat dengan jelas bagaimana Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi di dunia ini. Dan sementara dengan keberadaan akan menanti hukuman dipenggal oleh Kekaisaran Nero yang berlaku pada saat itu, dia menyadari betul bagaimana kondisi yang sudah tidak lama lagi ia akan dipenggal, dihukum dengan dipenggal kepalanya, tetapi terkait dengan kebenaran firman yang harus dia ungkapkan kepada murid yang dikasihinya ini harus tetap terungkapkan. Meskipun ini bagian dari pesan terakhir daripada seorang Rasul Paulus kepada Timotius. Dan ini juga yang harus menjadi satu keharusan bagi kita orang percaya yang meskipun ada di masa kini pun tetap harus mengemukakan terkait dengan hal-hal yang mendesak ini. Saudara, terkait dengan urusan masalah hidup dan mati ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin saudara punya pengalaman banyak sekali membesuk, bertemu dengan orang-orang yang dirawat di rumah sakit atau orang-orang yang ada di dalam masa akhir berjuang untuk menghadapi antara hidup dan matinya. Tetapi pesan terbaik apa yang saudara mau katakan kepada orang-orang itu ketika kita ada di dalam pelayanan penggembalaan atau pelayanan visitasi kepada orang-orang yang ada di dalam kondisi ini. Saudara, sekali lagi bagian ini mengingatkan kepada saya bahwa di dalam segala keterdesakan apapun kita harus tetap mengemukakan atau menyatakan tentang berita kebenaran itu seperti yang sudah dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tugas-tugas utama dari seorang pengajar Kristen yang menjadi serotan dari seorang Rasul Paulus pada bagian ini juga adalah selalu bersiap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ini dua poin urgent yang dinyatakan oleh seorang Rasul Paulus karena dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya akan berakhir dan dia menyadari juga bahwa seorang Timotius yang dikasihinya menjalani kehidupan yang masih panjang pun tidak mudah begitu. Saya membayangkan
di tengah kondisi Paulus yang dipenjarakan dengan kondisi penjara yang sangat miris, penjara di bawah tanah, dan sedang menanti masa akhir hidupnya, akan mendapat penghukuman terakhir dengan dipenggal kepalanya melalui kekaisaran Nero pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membayangkan bagaimana pesan ini disampaikan oleh seorang Timotius, tetapi semangat penginjilan yang tetap menggebu-gebu di dalam dirinya, karena dia menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Tetapi berapa banyak orang yang akan dimenangkan, berapa banyak jiwa yang akan dibawa kepada Kristus. Dan saya membayangkan bagaimana semangat seorang Paulus yang dengan kondisi fisik yang lemah, tetapi semangat yang besar itu terus dia dekati satu persatu dari orang-orang yang ada di dalam penjara atau orang-orang yang dia sempat berkomunikasi dengan mereka untuk tetap menyampaikan berita itu. Dan berita ini juga disampaikan kepada seorang Timotius muda. Berita untuk bagaimana tidak lagi sederhananya Paulus mau mengatakan, tidak lagi memusingkan tentang kondisi keberadaan dirimu, nyaman atau tidak nyaman, tetapi bagaimana dengan siap sedia kondisi yang kamu alami dengan keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya, tentang pelayanan, tentang pemberitaan Injil harus tetap dilakukan. Saudara, bagian ini menjadi satu refleksi yang baik untuk saya dan saudara. Bukan hanya tentang kepada kami para hamba Tuhan yang harus dengan panggilan siap sedia, baik atau tidak baik kondisinya, harus menyatakan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi bagi seluruh orang percaya, siapapun kita, panggilan pemberitaan firman Tuhan ini datang kepada kita. Panggilan untuk siap sedia ketika menemui orang-orang tertentu yang kita tahu bahwa ada kesempatan terbaik. Di dalam kesempatan itu kita mampu menyatakan berita tentang kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur kalau mendengar cerita rekan-rekan seiman yang punya kebiasaan ketika berada di jalan, berada di pesawat, menggunakan kesempatan itu untuk ngobrol dengan orang lain dan menyatakan atau menyaksikan tentang kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Beberapa momen, beberapa waktu ketika ada di dalam perjalanan pesawat, saya pun melakukan hal itu. Di satu kesempatan ketika ada di pesawat bertemu dengan seorang pejabat yang duduk persis di samping saya yang mau pulang ke Kupang juga. Kemudian saya tidak kenal orang itu, dia yang mendahului percakapan itu. Kemudian saya baru menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat fanatik dengan agamanya, tetapi juga dia adalah seorang pejabat. Di kesempatan itu dia yang memulai diskusi tentang bagaimana iman Kristen. Dan di situ diskusi kurang lebih 3 jam adalah diskusi yang sangat berharga. Sampai pada klimaksnya saya menyatakan bahwa anugerah keselamatan dari kasih Kristus itu tidak ternilai harganya. Karena Kristus menjamin dirinya sendiri di atas kayu salib untuk menyatakan itu kepada orang percaya. Nah, saudara bayangkan bahwa berapa banyak perjalanan kehidupan kita yang kita pun mengalami waktu-waktu seperti ini. Dan ini adalah tugas kita, semua orang percaya yang sudah tahu dan sudah mengalami tentang kasih karunia di dalam Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus. Ya, bagian berikut yang kita bisa melihat lagi pada poin ini adalah bagaimana Rasul Paulus pun membawa pengaruh, ya, menekankan tentang pengaruh yang harus dihasilkan oleh seorang saksi Kristus atau saksi sebagai seorang Kristen. Pengaruh yang harus dihasilkan dan pengaruh itu dicatat dengan begitu sangat baik di dalam perikop ini, di dalam bagian-bagian ini. Pengaruh yang harus dinyatakan oleh seorang saksi Kristus atau saksi sebagai seorang Kristen adalah ia harus menyatakan kesalehan. Nah, terkait dengan poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, ia harus menyatakan kesalahan. Terkait dengan poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan bahwa di ayat 2 Saudara bisa melihat akan hal itu. Ada penyataan kalimat yang harus diungkapkan oleh seorang yang hidup sebagai seorang yang ada di dalam Kristus. Dengan menyatakan kesalahan, menegur dan mendorong, kemudian penuh dengan segala kesabaran. Nah, beberapa poin ini menjadi penegasan bagi seorang rasul, bagi seorang Paulus kepada seorang Timotius terkait dengan bagaimana kondisi yang dialaminya itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan pada bagian ini Rasul Paulus menulis dengan detail juga di akhir dari pesannya ini pun dia katakan dengan jelas bahwa pengajar-pengajar sesat yang ada di sekeliling keberadaan daripada seorang Timotius yang di dalam mereka mengajarkan, mereka lebih fokus kepada hal-hal yang mendatangkan kesenangan
kepada pendengarnya dan kesenangan bagi diri mereka sendiri yang mengajarkannya. Bahkan terkait dengan poin-poin kesalahan itu dianggap sebagai hal-hal yang tidak sangat penting atau tidak penting untuk diungkapkan di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada bagian ini, sekali lagi Rasul Paulus menegaskan kepada seorang Timotius, jangan ragu untuk menyatakan kesalahan. Jangan ragu untuk memberikan teguran. Tetapi bukan hanya sebatas menegur, tetapi harus berbarengan dengan menegur dan mendorong. Dan penegasan ini menjadi bagian terpenting juga di dalam kehidupan perjalanan iman kita sebagai orang percaya di masa kini. Bahwa memang kadang pergumulan terberat ya, menegur itu gak gampang bukan? Ya, ada kategori orang-orang tertentu yang lebih baik saya ditegur daripada saya menegur begitu. Karena memang menegur itu hal yang tidak gampang untuk dilakukan. Jadi kalau kita yang berhadapan ketika kita ditegur, percayalah bahwa orang yang mau mengatakan hal itu, seorang anak Tuhan, ketika dia sebelum menegurnya, dia akan berada di dalam fase bergumul untuk bagaimana menyampaikan dengan tepat, sesuai dengan bagaimana prinsip kebenaran firman Tuhan dengan penuh kasih. Dan bagian ini yang dinyatakan oleh seorang Rasul Paulus kepada Timotius. Dengan sigap, siap sedia, menyatakan kesalahan, tetapi kesalahan itu harus dibarengi ketika dinyatakan dengan teguran, harus dibarengi juga dengan dorongan untuk mengalami pertobatan bagi orang yang ditegur. Nah saudara, menariknya kalau kita orang Kristen atau kita di dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari adalah kecenderungan kita menegur itu bukan untuk mendorong orang itu mengalami pertobatan, tetapi menegur dengan tujuan untuk menjatuhkan mentalnya, atau juga menegur dengan tujuan untuk mengkerdilkan semangatnya dan sebagainya. Pada poin ini kita belajar bahwa penyataan Rasul Paulus ini menjadi penegasan. Teguran yang baik adalah teguran yang dinyatakan berbarengan dengan dorongan. Bahkan juga penyataan kesalahan yang baik itu dibarengi dengan satu sikap untuk memperbaharui sampai orang itu mendapat pertobatan. Ini bagian yang penting bagi saya dan saudara untuk kita terus berefleksi di dalam perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang hidup menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bahkan penuh dengan segala kesabaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kata kesabaran ini digunakan kata dari bahasa aslinya makrotumia yang memberikan satu pemaknaan lebih jauh tentang bagaimana orang itu tidak pernah putus asa ketika dia berhadapan dengan orang-orang berdosa. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, tetapi dia tidak menutup dirinya dan langsung mengklaim dan mengatakan bahwa orang ini tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Orang ini tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia akan berjuang terus menerus sampai titik akhir orang itu bagaimana melihat kasih Kristus di dalam hidupnya. Saudara, terkait poin ini saya menyadari bahwa beberapa kali sebagai hamba Tuhan, di dalam menghadapi beberapa kategori orang-orang tertentu, kadang saya dengan sikap idealis saya menyimpulkan bahwa Tuhan mungkin orang itu tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Karena dari sisi saya sebagai hamba Tuhan, perjuangan untuk membawa orang itu memahami tentang konsep kebenaran di dalam Kristus, atau memperbaharui orang itu untuk hidup di dalam Kristus dan mengalami kehidupan baru di dalam Kristus, terlalu sulit. Sangat sulit bagi saya. Maka pada titiknya saya sempat menyimpulkan bahwa orang ini mungkin tidak dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Bagian saya berjuang mendampingi, berjuang menyatakan kebenaran, berjuang membimbing, tapi tidak pernah bisa berubah. Tetapi terkait poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kata makrotumia ini, Paulus menyatakan untuk penuh dengan kesabaran, tidak pernah menganggap orang lain itu di luar keselamatan. Akan terus berjuang. Sampai sejauh mana kemampuan perjuangannya itu di titik akhir. Saudara dan saya pun dipanggil di dalam hal yang sama. Menghadapi kondisi berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah untuk hidup di dalam, membawa untuk hidup di dalam kebenaran, memang perkara yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan perjuangan daripada seorang saksi Kristus
yang harus dihasilkan oleh seorang saksi Kristus adalah tidak lengah di dalam kesabarannya itu sampai orang itu melihat kebenaran di dalam Kristus. Kemudian saudara sekalian, terkait dengan poin ini juga yang harus dilakukan oleh seorang saksi Kristus adalah ia harus menguasai dirinya di dalam segala hal. Kuasai diri di dalam segala hal. Dan pernyataan kuasai diri di dalam segala hal ini mau menekankan tentang dia harus mampu menghidupi bagaimana gaya hidup sederhana, bahkan juga pola hidup kemandirian sebagai seorang anak Tuhan. Dan saudara melihat dengan jelas Rasul Paulus telah melakukannya. Gaya hidup sederhana dan pola hidup kemandirian dia imani betul di dalam perjalanan pelayanannya. Saudara bisa membuktikan bahwa seorang Rasul Paulus bukanlah seorang yang datang dengan notabene, ada gereja yang memberikan donatur atau gereja yang menaungi dia di dalam pelayanannya sebagai seorang misionari. Tetapi di dalam karya terbaiknya semaksimal mungkin dia mandiri melakukan semua itu. Saudara juga bisa melihat, mengingat kembali bagaimana kehidupan kesederhanaan yang dilakukan di dalam perjalanan pelayanan seorang Rasul Paulus. Bahkan di dalam perjuangan kesederhanaan itu, dia berjuang untuk melewati pulau demi pulau, desa demi desa, kota demi kota, untuk menembus bagaimana pemberitaan Injil itu sampai kepada banyak orang. Panggilan untuk menguasai diri ini juga menjadi panggilan yang baik bagi saya dan saudara. Panggilan untuk bagaimana kita menghidupi, bagaimana perjuangan iman yang tidak mudah, perjuangan iman di tengah tantangan yang tidak mudah di tengah kondisi saat ini, tetapi kita menghidupi makna kesederhanaan dan kemandirian. Saudara, bagian ini juga memberikan satu pemaknaan tentang bagaimana ada perjuangan seorang atlet. Perjuangan seorang atlet yang mau mengendalikan dirinya, bahkan seorang atlet yang mau memperjuangkan untuk mendapatkan bentuk tubuh terbaiknya, berat badan terbaiknya, atau juga bentuk fisik terbaiknya sesuai dengan ideal kriteria di dalam memenuhi pertandingan. Dan kata itu sama dengan dua makna ini. Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, sekali lagi saya dan saudara diingatkan untuk bagaimana di dalam perjuangan iman kita, kata ini, kata nepein ini menjadi pemaknaan yang mendalam untuk kita memaknai makna hidup sederhana, makna hidup kemandirian, dan makna hidup menguasai diri dengan baik di dalam perjalanan iman kita. Coba saudara, kita masing-masing pribadi paling kenal siapa diri kita ya, saudara sekalian ya. Masing-masing pribadi kita paling kenal siapa diri kita dan bagaimana kita berjuang untuk menjadi saksi Kristus di dalam hal ini. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mengutamakan poin ini di dalam mengiring Kristus, sehingga bukan lagi aku, tetapi tentang Kristus kita menjalani semua ini. Kemudian terkait dengan hal ini juga Rasul Paulus menasihatkan supaya harus bersabar menerima penderitaan apapun itu yang menimpa dirinya. Wah saudara, memang tidak mudah ada di dalam poin kesabaran ini. Kalau di poin kesabaran yang di atas yang di makrotumia itu terkait dengan bagaimana seorang Timotius memperjuangkan untuk dia tidak mudah lengah di dalam menjangkau jiwa. Namun terkait dengan poin kesabaran yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini terkait dengan bagaimana kesulitan secara fisik, secara mental yang dialami oleh orang percaya di dalam menghadapi kondisi-kondisi sulitnya. Sabar ini memang tidak mudah, tetapi percayalah saudara, saya percaya bahwa saudara mengimani sabar itu subur ya. Benar enggak ya? Subur di dalam pemaknaan bahwa subur kita sehat di dalam cara berpikir kita. Subur kita sehat di dalam fisik kita. Ya, sabar itu memang subur. Dan kita butuh ekstra vitamin dari Tuhan tentang poin kesabaran ini dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, dan firman Tuhan katakan pada bagian ini bahwa bersabar termasuk di dalam menghadapi beragam penderitaan. Saya nggak tahu saudara, kita semua yang hadir di saat ini dengan kondisi perekonomian global dunia dan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, kita sedang ada di dalam pergumulan penderitaan seperti apa di dalam hal ekonomi. Saya nggak tahu, kita yang paling tahu begitu ya, tentang kebutuhan hidup kita bagaimana, tentang perjuangan mungkin pekerjaan kita, usaha kita, dengan kondisi ekonomi yang sekarang tidak mudah untuk cepat mencapai usaha sesuai dengan target kita mungkin. Semua itu bagaimana kita tetap menjalani dan melihatnya dengan tepat sesuai dengan poin kesabaran ini. Dan juga Rasul
Paulus katakan pada bagian ini juga bahwa harus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ini poin paling sentral yang menjadi penekanan dari bagian firman Tuhan ini. Melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Dan saudara, saya kira sekali lagi, poin terkait dengan melakukan pemberitaan firman Tuhan atau Injil ini harus tetap dilakukan oleh setiap kita. Saya merindukan bahwa gaya hidup jemaat Tuhan di tempat ini adalah gaya hidup memberitakan tentang kasih Kristus. Ya, gaya hidup jemaat Tuhan di tempat ini adalah gaya hidup memberitakan tentang kasih Kristus. Kasih Kristus kita bisa nyatakan melalui sikap hidup kita. Bahkan juga mungkin di antara kita yang terbeban langsung memberitakannya kepada orang lain. Saya bersyukur kalau saudara di dalam momen sekali lagi ketika berlibur ini ada orang-orang tertentu di sekeliling kita yang bagaimana kita saksikan tentang Kristus bagi mereka. Bahkan termasuk pergumulan gereja kita di sekeliling ini adalah ada orang-orang yang belum kenal Kristus begitu banyak. Beberapa waktu lalu saudara sekalian ketika bersama dengan seorang jemaat senior bersama istrinya berkunjung ke 3 rumah. Dan menceritakan mereka secara detail ada di sekeliling gereja kita ini. Menceritakan tentang betapa detailnya perjalanan Tuhan memenangkan mereka dari notabene. Mereka pun dari keluarga yang tidak mengenal Kristus. Mereka orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kegelapan. Tetapi puji Tuhan gereja kita ada di masa lalu orang-orang ini dimenangkan untuk Kristus. Itu satu ungkapan syukur yang begitu luar biasa. Dan bagaimana semangat ini yang harus terus kita bawa dalam keberadaan gereja kita di tempat ini terus ke depan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Gitu. Semangat pemberitaan Injil. Tujuan gereja Tuhan kita ada di lingkungan ini. Apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita lakukan? Melakukan pekerjaan pemberitaan Injil sampai Tuhan datang. Menunaikan tugas pelayanan. Bagi seorang Timotius muda, nasihat ini begitu sangat penting dari seorang Rasul Paulus, guru yang dikasihinya. Karena tentu perjalanan pelayanan, tugas pelayanan tidak mudah. Saudara bisa bayangkan di dalam periode pelayanan tertentu, menghadapi beragam dinamika pelayanan, itu tidak mudah. Tetapi bagi panggilan seorang hamba Tuhan muda seperti Timotius, bahkan juga kami hamba-hamba Tuhan yang lain, untuk tetap konsisten, loyal, setia di dalam panggilan, sampai akhir pelayanan itu tidak mudah. Tetapi Paulus mengatakan melalui gambaran ini, perjuangan itu seperti perjuangan seorang atlet yang dia akan terus memperhatikan bahwa segala perjuangan itu adalah fokusnya kepada satu kesukacitaan untuk mendapat kemenangan di dalam pertandingan pelayanannya. Boleh next? Satu kesukacitaan untuk memenangkan pertandingan itu. Dan ini menjadi satu panggilan yang begitu sangat luar biasa di dalam keberadaan orang-orang yang memberi hidup dan dirinya untuk melayani Tuhan. Semua saudara dan saya notabene semua di antara kita, hampir semua di antara kita telah memberi diri untuk melayani Tuhan, bukan? Hampir semua, mungkin hanya beberapa orang di antara kita yang hadir di sini yang tidak melayani dan belum full di dalam pelayanan. Tetapi hampir semua dari kita adalah orang-orang yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan ini harus menjadi satu panggilan kesukacitaan untuk memenangkan pertandingan di dalam segala perjuangan dan tantangan pelayanan yang tidak mudah kita jalani. Ya, saudara, saya menyadari bahwa gesekan di dalam pelayanan pasti akan terus ada. Ya, dinamika di dalam pelayanan pasti akan terus ada. Maka penting di dalam satu struktur pelayanan perlu terus diisi dengan manajemen konflik di dalam melayani supaya kita mengenal diri kita sendiri dengan baik. Dan saudara memperhatikan akan bagian ini. Paulus melihat setiap tantangan di dalam perjuangannya untuk mencapai kesukacitaan kemenangan pertandingan itu sebagai satu fokus bagaimana dia harus sampai kepada garis finish akhir dari perjalanan pelayanannya. Dan saudara, di situ Paulus menggunakan ada kata mengakhiri pertandingan dengan baik.
Paulus menempatkan pernyataan kata ini seperti seorang atlet yang berjuang habis-habisan. Tidak mudah mempertaruhkan seluruh dari hidupnya terbaik untuk sampai ada di garis finish atau sampai ada di waktu terakhir dari pertandingan yang diberikan kepadanya. Tapi saudara, sekali lagi, di balik semua itu, seorang atlet akan mematuhi semua peraturan pertandingannya dengan baik sehingga ia boleh sampai kepada garis finish. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang olahragawan, misalnya ya beberapa waktu lalu musim bola, saya tidak doyan bola, suami saya yang doyan bola. Tetapi kalau doyan bola biasanya kalau istri yang gak doyan bola, kalau suami nonton akhirnya ikut-ikutan juga begitu. Berapa banyak begitu ya pemain bola yang akhirnya dikasih kartu kuning, dikasih kartu merah. Karena apa? Menurut sang wasit dia tidak mengikuti aturan atau peraturan di dalam pertandingan. Nah, menariknya Paulus menggunakan kata ini, pertandingan untuk mengakhiri kesukacitaan di dalam pertandingan pelayanannya karena dia sudah setia memenuhi semua peraturan itu dengan sangat baik. Artinya apa? Memang di dalam melayani pun ada penegasan terkait dengan bagaimana tetap tekun, setia, berjalan di dalam kebenaran sesuai aturan mainnya Tuhan. Nah, ini bedanya banyak orang bisa saja memberi diri untuk melayani dan melayani. Tetapi belum tentu di dalam pelayanan yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan aturan mainnya Tuhan. Maka seperti kata yang digunakan oleh seorang Rasul Paulus, agon ini mengakhiri pertandingan dengan baik karena semua peraturan terkait dengan aturan mainnya Tuhan diikuti dengan baik. Saudara sekalian, menariknya dengan melalui poin ini Paulus mau mengajarkan kepada saya dan saudara tentang poin ketekunan untuk terus setia berada di dalam kebenaran Tuhan. Poin ketekunan untuk terus setia berada di dalam kebenaran Tuhan, karena dengan tekun, setia berada di dalam kebenaran Tuhan, itu yang memampukan seorang anak Tuhan setia juga menjalani setiap proses imannya meskipun itu tidak mudah dan gampang. Sehingga ia akan tetap memperjuangkan sampai pada garis akhir dengan terus memperjuangkan senantiasa memelihara imannya. Saudara, terkait dengan bagaimana sampai memelihara imannya ini menjadi satu penegasan juga bagi saya dan saudara untuk ini bicara tentang satu proses. Memelihara iman bukan tentang satu hal yang instan didapati oleh orang percaya. Memelihara iman butuh satu proses yang terus-menerus ada di dalam ketekunan itu. Sekali lagi tadi saya gunakan kata ketekunan. Memelihara iman butuh satu proses untuk ada di dalam ketekunan iman itu. Tekun untuk beribadah, tekun untuk bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, tekun untuk berdoa setiap hari, tekun untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan peribadatan seperti yang dilakukan oleh banyak orang, seperti catatan kitab Ibrani mengatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Itu bagian dari kita berproses dan memelihara iman kita. Saudara, izin bertanya melalui mimbar ini, sekarang kita disajikan, dibantu seluruh kita termasuk kami hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, dibantu untuk setiap hari bergaul karib dengan firman Tuhan melalui renungan Shepherd. Apakah kita memaksimalkan ya media sarana yang sudah ada untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan melalui renungan Shepherd? Kita memaksimalkan hal ini atau tidak? Kita menggunakan wadah terbaik ini atau tidak? Saya kira itu bagian dari upaya kami hamba Tuhan untuk jemaat Tuhan terus memelihara imannya di dalam ketekunannya menjalani hari-hari hidup setiap hari. Mari kita berjuang bersama untuk terus berproses memelihara iman. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana keutuhan panggilan ini dikatakan oleh seorang Rasul Paulus melalui teladan hidup yang ditunjukkan melalui teladan kepemimpinan. Dan teladan kepemimpinan ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya ada di dalam diri seorang Rasul Paulus, tetapi juga ada di dalam diri seorang Timotius. Saudara dan saya memperhatikan di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Di situ Paulus menyebutkan beberapa nama-nama terkait ketika ia ada di dalam kondisi yang tidak mudah. Beberapa nama yang disebutkan di situ, salah satunya adalah ada nama Demas. Demas adalah seorang pribadi yang awalnya dimuridkan oleh seorang Rasul Paulus juga. Tetapi di dalam berjalannya waktu, Demas menjadi seorang yang memilih
untuk berpaling dari imannya. Bahkan dia lebih mengikuti apa yang menjadi kesenangan dirinya sendiri juga. Bahkan di situ ada disebutkan juga seorang Alexander, seorang pribadi yang menjadi penantang paling berat bagi seorang Rasul Paulus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang Alexander yang tampil sebagai seorang yang mencoba untuk memangkas atau menantang atau menjadi penghalang bagi seorang Rasul Paulus di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan saudara, kalau melihat akan hal ini, bagi seorang hamba Tuhan atau bagi seorang pelayan Tuhan, sekali lagi ini membukakan kepada kita bahwa tidak mudah berhadapan dengan pribadi-pribadi atau orang-orang yang sulit sekali ada di dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus secara gamblang menuliskan atau menyebut nama-nama pribadi-pribadi ini. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada seorang Timotius supaya dia berhati-hati dengan tipikal orang seperti Alexander. Karena orang-orang seperti Alexander ini adalah kategori sebagai seorang pengajar sesat juga. Yang ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, dia akan kembali istilahnya seperti hari ini Rasul Paulus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Alexander akan datang, kemudian dia akan membantah perkataan Rasul Paulus tentang kebenaran firman Tuhan dan mencoba untuk membawa jemaat yang diberitakan itu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus. Ini bukan perkara yang mudah, saudara sekalian. Dan tentu di dalam konteks pelayanan pada masa kini pun, tipikal orang-orang seperti itu pun bisa saja masih ada dan bersama di dalam lingkup bergereja atau juga lingkup komunitas pelayanan tertentu. Ada orang-orang yang mungkin di dalam ambisi-ambisi tertentu tidak mengamini akan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, tetapi mencoba untuk mencari kebenaran sendiri seperti yang dilakukan oleh seorang Alexander di dalam pelayanan seorang Rasul Paulus ini. Tetapi saudara perhatikan, ada teladan yang ditunjukkan oleh seorang Rasul Paulus, bahkan teladan ini ia rindukan ada di dalam diri seorang Timotius. Saya dan saudara melihat secara utuh perjalanan dari surat Timotius 1 dan Timotius 2. Kita melihat bersama di sini bahwa ada figur pelayan atau seorang pemimpin yang sangat rendah hati. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangat tidak mudah, tetapi perjuangan yang dia katakan terkait dengan hal itu, bahkan kalimat yang dia katakan, dia tidak langsung mengklaim orang itu sebagai orang yang tidak diselamatkan atau tidak mendapatkan karya keselamatan Kristus. Tetapi ada kesabaran yang dia berikan terus karena ada figur yang rendah hati. Figur yang tidak putus asa di dalam segala kondisi. Figur yang mau terus terjun, berbaur, dan terus mau merangkul orang-orang itu untuk terus melihat tentang kasih setia dan anugerah Tuhan. Bahkan kita belajar tentang bagaimana ada figur yang terus percaya penuh hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu tantangan yang dihadapinya adalah tantangan yang tidak mudah. Saudara, poin ini sangat baik bagi kita. Kita bisa saja menggantungkan harapan kita kepada komunitas kita, kepada orang-orang tertentu yang bagi kita memiliki kekuatan, power di dalam hal-hal tertentu. Tetapi terkait dengan hal ini kita belajar dari teladan Rasul Paulus dan teladan seorang Timotius. Terkait dengan percaya penuh kepada Tuhan, posisi Tuhan teratas dari segala-galanya. Meskipun mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa jadi memberikan penopang, penguat, tetapi totalitas kepercayaan penuh kepada Tuhan menjadi bukti yang benar-benar nyata bahwa orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak berjalan sendiri di dalam perjalanan imannya. Saudara, kemarin waktu khotbah di Teluk Gong, sungguh bersyukur tema yang begitu luar biasa yang mengangkat tentang kemahakuasaan Tuhan. Yang begitu sangat luar biasa yang menyentuh kemahakuasaan Tuhan yang menyentuh sampai pribadi-pribadi orang-orang percaya. Bahkan atribut Tuhan yang membukakan dirinya untuk mau mencari dan bergaul karib dengan umat kepunyaannya. Dan ini menjadi bagian terpenting terkait dengan poin bagaimana teladan kepemimpinan juga yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan Timotius ini. Melihat tentang betapa besarnya Tuhan yang berdaulat, yang memanggil mereka, sehingga membuat mereka tetap ada penuh dengan kepercayaan yang total kepada Tuhan. Saya kira bagian ini sangat baik di dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Di saat bergereja bergumul dengan kondisi tertentu. Gereja bergumul dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu. Gereja bergumul dengan kondisi pelayanan tertentu. Tetapi bagaimana kita tetap menaruh percaya kita penuh hanya kepada Allah, pemilik gereja ini. Di saat gereja menghadapi gejolak, tantangan, konflik, apapun itu.
Tetapi sebagai anggota gereja, kita harus tetap percaya penuh kepada Allah. Dia kepala atas gereja ini, dia yang mendirikan gereja ini, dia yang terus menuntun keberadaan gereja ini sampai kesudahan dunia ini. Maka mari kita membangun kepercayaan ini kepada Tuhan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bahkan teladan yang dibangun oleh seorang Rasul Paulus bersama Timotius juga adalah teladan bagaimana pemimpin yang tetap teguh berpegang kepada kebenaran Injil Kristus. Dan ini menjadi panggilan gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus tekun di dalam pemberitaan Injil Kristus. Saudara, tantangan bagi kami hamba Tuhan sekarang adalah di intern sesama hamba Tuhan di dalam pelayanan sangat sulit untuk bagaimana menghidupi pemberitaan firman Tuhan yang Christ Center kembali kepada kebenaran Injil yang sesungguhnya. Karena di luar sana pun berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadikan mimbar gereja itu sebagai tempat untuk apa? Stand up comedy. Yang penting jemaat tertawa, yang penting jemaat senang di dalam telinganya mendengar. Tetapi terkait dengan poin Kristus, kebenaran Kristus, hal-hal itu sudah mulai terkikis dari mimbar Tuhan. Tetapi bagian firman Tuhan ini saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada saya dan saudara untuk gereja Tuhan, hamba Tuhan harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran Injil. Injil Tuhan menjadi sentral utama di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bukan untuk hanya sebatas menyenangkan telinga, bukan untuk hanya sebatas menyenangkan audiens yang tertawa, tetapi tidak ada Injil yang masuk yang mengubah kehidupan daripada jemaat Tuhan. Tantangan memang tidak mudah untuk kehidupan kami hamba Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kembali berpegang kepada kebenaran Injil. Bahkan teladan dari seorang pemimpin juga adalah tidak mudah goyah meskipun beragam tantangan dihadapi. Tidak mudah pasrah dengan kondisi. Saudara sungguh menyadari beberapa waktu lalu ketika seorang rekan saya melayani di salah satu suku pedalaman. Dia terpanggil sebagai seorang misionari dan dia ada di suku pedalaman itu. Terlalu banyak sharing yang membuat saya menyadari bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, ketika ada di dalam kondisi pelayanan di titik-titik tersulit seperti itu, mungkin hamba Tuhan itu akan memilih untuk menyerah. Karena sangat tidak mudah. Nyawanya menjadi taruhannya. Hidupnya menjadi taruhannya. Tetapi pada akhirnya rekan saya mengatakan, kalaupun saya harus mati di tempat ini, demi Injil Tuhan ini saya bawa kepada orang-orang di kampung ini. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara, saya menyadari bahwa sungguh menjalani panggilan sebagai seorang hamba Tuhan adalah panggilan yang tetap teguh meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Tetap teguh berjalan, tetap setia berjalan, tetap beriman kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Panggilan saya dan saudara pun demikian. Saya rindu bagian ini saudara mengimplikasikan terkait dengan poin iman saudara kepada Kristus. Meskipun tantangan untuk tetap percaya kepada Kristus tidak mudah, tetapi tetap beriman kepada Kristus, apapun itu kondisinya. Meskipun tantangan untuk menjadi orang Kristen tidak mudah, tetapi tetap setia beribadah kepada Kristus, apapun itu tantangannya. Meskipun tantangan untuk membangun persekutuan relasi pribadi dengan Tuhan dari waktu ke waktu tidak mudah, tetapi tetap konsisten, berjuang, tidak goyah untuk tetap membangun relasi pribadi dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Mohon Tuhan terus menolong kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Bagian terakhir dari bagian firman Tuhan ini yang saya mau katakan kepada saudara sekalian adalah ada satu kalimat yang saya ingin katakan. Orang yang mengabdikan hidupnya bagi Kristus. Bisa next? Orang yang mengabdikan hidupnya bagi Kristus tidak akan peduli kepada pengadilan manusia. Ia tidak peduli orang menyumpahi dirinya sepanjang ia mendengar tuannya, Tuhan sendiri berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Mohon Tuhan terus menolong kita. Dua pertanyaan ini biarlah menjadi pertanyaan refleksi bagi saya dan saudara mengakhiri renungan pada malam hari ini. Sejauh perjalanan iman kita bisa di next. Sejauh perjalanan iman kita bersama Tuhan sampai saat ini.
sejauh mana kita memperjuangkan pertandingan iman kita di dunia ini. Yang kedua, jika saat ini kita merasa pertandingan iman yang sedang kita jalani sangat tidak mudah, maukah kita tetap memperjuangkan sampai kita mencapai garis finish perjalanan iman kita ketika kita bertemu muka dengan Tuhan kita. Biarlah dua pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi bagi saya dan saudara menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini firman Tuhan terus mengingatkan kami. Perjalanan iman, seorang Rasul Paulus mengatakan finishing well. Dia mengakhirinya dengan baik. Dan biarkan ini juga menjadi topangan bagi kami. Kami menyadari tidak mudah menjalaninya. Tapi biarkan kami menghidupi kebenaran ini. Teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau berjuang sampai akhir. Tuhan dapati kami setia di dalam panggilan pelayanan kami. Sampai akhir Tuhan mendapati kami setia di dalam panggilan iman kami mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba Tuhan sudah selesai bicara, biarlah kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Terus Tuhan gaungkan dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.